Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurbain Ayu Kusuma. Saya dari Prodi Tadris Biologi dengan IPM 2501081010. Oke, di sini saya mendapatkan tugas oleh beliau, yaitu Bapak Bisma Akmarizal yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang berjudul bijak di dunia digital. Nah, di sini teman-teman semuanya, sekarang hidup di zaman era digital ini ya, kita memang sangat harus berhati-hati dalam menggunakan digital. Nah, di sini apakah kita dalam menggunakan digital ini sudah benar, sudah bijak, atau kita masih banyak sekali kesalahan? Maka di sini nanti saya akan membahas sekilas tentang pelajaran literasi digital yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Bisma Akmarizal selaku dosen pengampu literasi digital. Nah, di sini yang telah dipelajari yaitu yang pertama mengenai hoax, yang kedua yaitu plagiarisme, yang ketiga yaitu parafrase, yang keempat etika dalam berinternet, dan yang terakhir yaitu penggunaan Mendeley. Oke, selanjutnya Mendeley ya. Oke, di sini saya langsung saja. Yang pertama akan menjelaskan tentang mengenai hoax. Nah, apa sih itu hoax? Di sini saya menggunakan buku catatan saya yang telah saya tulis dari materi yang disampaikan oleh beliau Bapak Bisma Akmarizal. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas yang pertama yaitu hoax. Hoax adalah berita palsu. Nah, yang namanya hoax itu pasti berita palsu ya teman-teman, atau informasi yang menyesatkan, biasanya dibuat untuk menipu atau memprovokasi. Contohnya, berita palsu tentang tokoh publik, yang pertama, yang kedua yaitu isu publik atau dalam kesehatan. Langsung saja di sini ada hoax dan cara mengatasinya. Ternyata hoax ini memang sangat berefek buruk sekali, tapi tentunya ada hal yang dapat mengatasi hoax tersebut. Yang pertama yaitu cek sumber berita, apakah media yang kita lihat itu adalah asli atau bukan. Yang kedua yaitu jangan langsung percaya teman-teman. Jadi biasanya kalau hoax itu memang judulnya atau beritanya itu tertulis sangat menarik ya, yaitu yang menarik yang melihat, menarik penonton, sehingganya dapat menimbulkan rasa kita itu untuk ikut-ikutan nyebarin misalkan gitu. Nah, itu adalah salah satu hal untuk mencegah hoax, itu jangan langsung percaya, kita harus mencari terlebih dahulu kebenarannya, yaitu melalui situs Turnback Hoax ID. Nah, ada caranya ya, kemarin sudah saya jelaskan, kemarin saya sudah mempresentasikan juga mengenai hoax yang telah saya bahas kemarin melalui Turnback Hoax ID. Yang keempat yaitu laporkan dan jangan sebarkan jika belum yakin kebenarannya. Jadi kita itu ketika tidak mengetahui itu benar atau tidak, jangan langsung disebarkan. Sebaiknya kita harus mencari terlebih dahulu kebenarannya itu melalui situs Turnback ID. Langsung selanjutnya yaitu plagiarisme dan bentuk-bentuknya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang plagiarisme atau bentuk-bentuknya, atau biasa disebut plagiat ya. Plagiarisme itu apa sih? Plagiarisme adalah menyalin karya orang tanpa mencantumkan sumber. Jadi kita itu ibaratnya mencuri ya di situ, karena kita mengambil tanpa sepengetahuan
yang punya dan kita tidak menyertakan sumbernya itu dari mana. Misalkan contohnya ada, kita biasanya kalau menggunakan Instagram gitu kan, kita mau menyalin cerita atau postingan begitu, dipindahkan ke dalam postingan kita, tapi kita tidak menyertakan bahwa itu adalah kata-kata dari yang kita ambil tadi. Nah, kecuali kalau kita menyertakan itu dari mana, nah itu adalah salah satu bentuk kesopanan atau etika kita ya. Di situ disertakan siapa pemilik kata-kata tersebut atau postingan tersebut. Nah, bentuk-bentuknya yaitu satu, menyalin teks secara langsung tanpa kutipan, yang tadi tanpa ada kutipannya, siapa ini yang mempunyai ini siapa. Nah, itu. Yang kedua, mengganti beberapa kata tapi tetap memakai ide orang lain. Kita hanya menyalin tapi kita merubah kata-katanya saja, tapi pada intinya di situ tetap ide orang tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan gambar, tabel atau data tanpa izin atau sumber. Yang itu tadi ya, kita tidak menyertakan sumbernya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang parafrase dan bentuk-bentuknya. Apa sih itu parafrase? Parafrase adalah mengungkapkan kembali ide-ide orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Parafrase, plagiarisme ini hampir sama. Nah, jadi kalau parafrase ini adalah mengungkapkan kembali ide-ide orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Kita kita tahu tujuannya orang itu seperti ini, kata-katanya dia. Nah, itu kita kita parafrase atau kita copy lah ibaratnya. Tapi hanya saja kita mengubah kata-kata dengan cara kita. Tapi idenya adalah ide orang tersebut. Pada intinya tujuannya seperti itu. Nah, kita mengubah dengan olahan katanya saja. Contohnya di sini kalimat aslinya. Contohnya begini, pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan potensi manusia, itu yang asli. Kemudian parafrasenya yaitu proses pendidikan bertujuan membantu manusia mengembangkan kemampuannya. Gitu, hanya sama saja ya teman-teman. Nah, langsung saja yang selanjutnya bentuk-bentuk parafrase di sini ada 3. Yang pertama yaitu parafrase struktural, yang dimana di sini mengubah susunan kalimatnya. Nah, di sini kalimatnya dirubah, namun yang tadi ya tujuannya tetap sama. Kemudian yang kedua yaitu sinonim, parafrase sinonim yang artinya mengganti kata dengan sinonimnya atau katanya. Jadi ya kita itu hanya merubah dengan kata yang sama atau sinonim dari kata tersebut, sama aja ya berarti teman-teman. Yang ketiga yaitu kombinasi. Di sini kombinasi yaitu susunan dan kata sekaligus ini dirubah atau dua-duanya dirubah tapi idenya tetap ide orang tersebut gitu. Nah, yang keempat yaitu sekarang yang akan kita bahas ini untuk kita ya, untuk merespon yang telah kita bahas tadi, yaitu etika berinternet. Jadi di sini tuh apa sih etika berinternet ini? Jadi ya kayak yang tadi kita bahas, seperti yang kita bahas ya, bahwa plagiarisme, terus parafrase, kemudian hoax itu adalah salah satu tindakan etika. Ketika kita tidak memiliki etika dalam berinternet, ya akan menimbulkan seperti hoax. Yang kedua yaitu adanya bentuk plagiarisme, dan yang ketiga adalah bentuk parafrase. Nah, ini sama saja adalah salah satu bentuk yang tidak beretika dalam berinternet gitu ya. Langsung saja, yang apa sih itu pembahasan etika berinternet? Jadi etika berinternet adalah berperilaku sopan yang pertama, kemudian bertanggung jawab di dunia. Nah ya, jadi yang tadi ketika kita salah satunya contohnya ya ini tadi yang hoax. Kalau kita menyebarkan hoax yang tidak, dimana di situ akan menimbulkan permasalahan, konflik atau yang lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang tidak bertanggung jawab. Nah, tidak ada klarifikasinya, padahal itu bukan bentuk
kesopanan itu adalah salah satu pencitraan ya, pencitraan. Dia itu hanya meluapkan biasanya rasa kebenciannya begitu dengan menuduh atau memfitnah atau mengada-ngada dengan yang disebut hoax gitu. Nah, di sini bagaimana cara menghadapinya, atau salah satu bentuk beretika yaitu gunakan bahasa yang sopan. Jadi kita dalam berinternet atau menggunakan digital itu salah satunya adalah menggunakan bahasa yang sopan, kemudian menghormati privasi orang lain ya. Kita tidak menyebarkan hal-hal yang tadi, salah satunya ketika kita itu hoax, ada berita hoax, kita ikut-ikut menyebarkan, itu adalah salah satu bentuk yang tidak menghormati privasi orang lain. Kemudian tidak menyebar hoax atau ujaran kebencian, yang tadi menggunakan hoax atau mencari-cari hal-hal yang tidak benar tentang seseorang, itu adalah salah satu tindakan hoax atau etika berinternet. Kemudian pikirkan dulu sebelum memposting. Jadi kalau memposting itu prinsipnya posting yang penting, bukan yang penting posting ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah salah satu bentuk beretika dalam berinternet. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi dan penggunaan Mendeley. Jadi apalagi seperti kita ini ya teman-teman, dalam menghadapi kemahasiswaan ini, kita perlu dan sangat penting sekali untuk menggunakan Mendeley. Apa sih itu Mendeley? Mari kita akan bahas. Mendeley adalah aplikasi ya. Mendeley itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola referensi dan sitasi otomatis dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini sangat penting dan akan membantu kita sekali ya, karena banyak sekali manfaatnya dan fungsi-fungsinya juga di sini akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menyimpan dan mengatur, kemudian sumber bacaan, menyimpan dan mengatur sumber bacaan seperti PDF, jurnal dan buku begitu. Kemudian membuat kutipan otomatis di Word. Nah, sudah mudah sekali kan teman-teman. Jadi kita itu menggunakan internet itu harus cerdas begitu. Kemudian membuat daftar pustaka dengan cepat. Nah, ini kita juga sangat butuh sekali, seperti makalah atau membuat laporan praktikum itu. Nah, jadi kita butuh menggunakan apa? Daftar pustaka. Ini bisa dibantu oleh aplikasi Mendeley. Kemudian memudahkan kerja kelompok penelitian. Nah, itu salah satu kegunaan atau fungsi dari Mendeley. Nah, dari sini teman-teman semuanya, dengan memahami 5 hal tadi yang telah kita bahas, kita bisa menjadi pengguna internet atau digital yang sangat jujur, cerdas, dan beretika. Ingat, dunia digital mencerminkan diri kita yang nyata. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.